Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun saat ini kita masih belajar di rumah aja. Sekarang kalian bisa membuka LKS-nya ya, sambil menyimak video dari Bu Guru. Kalian buka LKS-nya halaman 14 ya, 14 dan 23. Nah, sekarang Bu Guru jelaskan dulu di halaman 14. Kalian simak baik-baik ya penjelasannya Bu Guru. Beragam benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitarmu. Ada benda yang bentuknya tetap, bentuknya tidak berubah meskipun dipindahkan. Contoh di sini ada gelas dan piring ya anak-anak. Jadi mau dipindahkan kemanapun bentuknya akan tetap seperti ini. Ya, ini namanya benda yang bentuknya tetap. Selanjutnya, di sini ada benda yang bentuknya berubah-ubah. Jika benda dimasukkan ke suatu wadah, bentuknya akan menyerupai wadah tersebut anak-anak. Jadi misalkan susu, di sini ada contoh susu. Susu dimasukkan ke gelas. Jadi susunya itu berbentuk gelas, ya. Terus di sini juga Bu Guru punya contoh kecap. Kecap itu kan bentuknya cair ya anak-anak, dimasukkan ke dalam botol. Jadi kecapnya itu berbentuk botol. Ya, terus di sini juga ada air. Air dimasukkan ke ember. Jadi airnya berbentuk ember. Ya, jadi ini bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya ya anak-anak ya. Jadi menyerupai wadah. Selanjutnya, di sini selain bentuknya, sifat benda juga ada yang berbeda-beda anak-anak. Contoh, di sini ada benda kasar. Nah, benda kasar itu contohnya seperti batu dan pasir. Kalau dipegang itu kerasa, di kulit itu kasar ya anak-anak. Jadi kulit sama benda yang kita pegang tuh kerasa sekali loh ini kasarnya gitu. Jadi contohnya batu dan pasir. Nah, contoh benda halus di sini kalau kita pegang tuh dia kerasa tapi itu lembut, halus. Contohnya di sini ada kain dan kaca, ya. Selanjutnya ada contoh benda basah. Nah, benda basah itu tadi sudah Bu Guru jelaskan. Contohnya di sini ada minyak goreng dan air ya anak-anak ya. Jadi kalau dipegang tuh basah, tangan kita basah, terus airnya tuh bisa tumpah ya. Ini contoh benda basah. Selanjutnya di sini kita mengenal wujud benda anak-anak. Jadi bisa dibuka di halaman 23 ya. Bu Guru jelaskan dulu. Jadi mengenal wujud benda. Wujud benda ada 3 macam. Ada benda padat, cair, dan gas. Jadi benda padat memiliki bentuk dan gerak tetap. Benda padat tidak bisa mengalir anak-anak. Contoh sendok, kursi, dan piring. Nah ini contoh ya. Benda padat itu benda yang kalau dipindahkan itu ya tetap bentuknya nggak ada perubahan ya. Banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita itu benda padat. Kalian juga tahu ya, pokoknya kalian ingat-ingat sesuatu benda yang kita pindahkan dia tidak berubah. Itu namanya benda padat. Nah, selanjutnya di sini ada benda cair. Jadi benda cair memiliki bentuk sesuai wadah, tetapi beratnya tetap ya. Benda cair dapat mengalir anak-anak. Tadi yang sudah Bu Guru bilang, kalau misalkan benda cair itu jika tumpah dia bisa tumpah terus habis itu bisa menyebar ya. Itu benda cair. Jadi dia kalau kita taruh di ember bentuknya seperti ember, kalau kita masuk ke botol bentuknya seperti botol. Ya, contohnya di sini ada air, madu, sirup dan minyak ya. Terus benda gas memiliki bentuk mengikuti wadah, beratnya tergantung tempatnya dan dapat mengalir. Jadi contoh benda gas di sini adalah udara. Paham ya anak-anak? Ini kita mengenal wujud benda. Nah, sekarang di sini ada tugas ya anak-anak. Tunjukkan 3 benda padat dan 3 benda cair yang ada di sekitar kalian. Sebutkan nama setiap benda tersebut dan tunjukkan benda tersebut di videokan. Minta tolong orang tua kalian
untuk divideokan hasil benda yang kalian sebutkan. Kirim hasil videonya melalui Japri. Contoh di sini, nanti kalian siapkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian di sini punya botol. Botol itu kan termasuk benda padat, ya kan? Atau enggak mungkin pulpen, kotak pensil, buku, terserah. Nanti kalian tunjukkan. Kalian bilang seperti ini. Contoh benda padat, 1 buku, 2 pulpen, 3 apa misalkan, ya. Terus di sini Bu Guru minta 3 benda cair. Kalian tunjukkan benda cair yang ada di rumah kalian, ya. Contoh misalkan botol di dalam air. Bilang seperti ini. Contohnya air di dalam botol. Terus mungkin kalian punya kecap, punya minyak goreng, kalian tunjukkan di video itu. Ya, jadi benda itu kalian tunjukkan berserta kalian ya yang ada. Jadi ada benda sama ada kaliannya. Ya, jangan cuma divideokan bendanya saja. Bu Guru pengen kalian juga menunjukkan benda tersebut. Ya, minta tolong sama orang tua kalian untuk memvideokan kalian ya. Itu saja tugasnya dari Bu Guru. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa paham dan mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.